Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang di dalam kebaktian bahasa Indonesia di Teluk Ayer Methodist Church. Bagi kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ibadah kita dan melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Dan hari yang baru ini Tuhan berikan bagi kami. Kami punya kesehatan yang baik untuk datang ke rumah-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami tahu ini bukan kebetulan, tapi satu kesempatan dan satu hak istimewa kami sebagai anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, memperoleh kekuatan daripada-Mu, menyembah dan memuji-muji Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu mendengar daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua umat-Mu siap untuk mendengar, menyimpannya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan berserah kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, tema kita pada pagi hari ini melanjutkan tentang penjelasan khotbah tematis kita mengenai penata layanan. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu bagaimana kita penata layan uang kita. Ya, nas firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Oke? Mari kita baca bersama-sama, saudara sekalian. Ya, 1, 2, 3. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, hari ini kita belajar mengenai soal uang. Bagaimana kita memikirkan konsep kita tentang uang, ya. Saya harus hati-hati juga. Banyak sekali khotbah yang agak mencela uang, ya, mencela kekayaan. Tapi sebenarnya kita semua, kalau kita mau jujur, ya, kita semua perlu uang, betul nggak? Perlu nggak? Kita yang datang ke Singapura ini, ya kan, bukan untuk jalan-jalan, ya, tetapi untuk juga mencari uang, betul nggak? Oke? Jadi konsep ini jangan disalah mengerti bahwa orang Kristen itu anti akan uang. Tidak, ya. Jadi yang perlu kita punya satu pemikiran, itu adalah pemikiran yang benar, pemikiran yang tepat, ya. Ada satu istilah yang disampaikan bahwa uang itu adalah hamba yang baik. Artinya kalau kita punya uang, kita bisa mengaturnya, kita bisa menatanya, maka dia adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau uang itu menjadi tuan, menguasai kita, ya, maka dia bisa menjadi tuan yang kejam, ya, tuan yang kejam sekali. Nah, kalau kita kembali kepada 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, kita bisa melihat beberapa, secara singkat, beberapa pengertian, pemahaman dari firman Tuhan mengenai soal uang ini, ya. Yang pertama saya kira kita perlu melihat bahwa dalam 1 Timotius pasal 6 ini diajarkan kepada kita, yaitu satu sikap cukup melawan satu sikap yaitu tidak pernah cukup, ya. Jadi ayat yang tadi mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ibadah iman kita itu harus mempengaruhi apa? Sikap kita atau kelakuan kita. Salah satu yang paling penting itu adalah mengenai soal uang. Jadi kita mulai dengan yang pertama tadi, catatan firman Tuhan adalah di dalam hidup kita, apakah kita punya rasa cukup nggak?
merasa cukup nggak? Merasa bersyukur nggak di dalam kehidupan kita? Atau kita merasa selalu kurang? Ya, coba kita pikirkan. Ini prinsip yang pertama daripada firman Tuhan. Ya, nah, kalau kita punya rasa cukup, maka itu bisa membawa sukacita. Tapi kalau kita terus merasa tidak cukup atau kurang, ya, tidak pernah puas, maka hidup kita akan bermasalah. Yang kedua, saya kira dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita tidak bisa membawa apa-apa keluar. Betul? Ya, betul nggak? Kita waktu lahir itu sudah pegang handphone, nggak ya? Waktu kita lahir dari rahim ibu kita, ya, apa yang ada punya kita telanjang, maaf ya, nggak ada baju pun nggak ada, ya, kita hanya teriak, ya, dan tidak membawa apa-apa. Waktu kita kembali ke meninggal, kita lihat ada orang meninggal, dia bisa bawa apa? Makanan, dia bisa bawa handphonenya, dia bisa bawa apa-apa barang-barang berharganya. Tidak bisa, ya. Biasa bisa juga ditaruh di peti matinya barang kesayangan, tetapi dia gak bisa bawa, ya. Ada seorang yang sangat besar sekali dalam sejarah, yaitu adalah Alexander Agung, ya. Waktu umur 30-an dia sudah menguasai, ya, hampir separuh dunia ini. Dia menaklukkannya. Dia seorang yang sangat luar biasa, ya. Waktu dia meninggal, waktu dia mau meninggal, dia mengatakan kepada pembantunya, dia mengatakan, waktu saya meninggal, tolong kasih peti mati, di mana ada lubang keluar dari peti mati itu, dan tangan saya tak kasih keluar, katanya. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apapun kebesaran yang sudah dia capai, dengan segala apa yang dia miliki, waktu dia meninggal, dia akan dengan tangan yang kosong akan pulang. Jadi ini satu kesadaran yang penting sekali juga, bahwa kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Berarti uang itu hanya titipan saja, ya. Jadi konsep yang kembali kita ulang itu adalah bahwa Tuhan adalah pemilik, kita hanya adalah yang dititipkan, penata layan. Oke? Stewardship, penata layan. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin membahas dari ayat ini secara cepat. Dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini berarti bahwa Tuhan bukan berarti anti uang, anti kekayaan, anti harta atau hal-hal jasmani. Tuhan tahu semua kita perlu apa yang disebut dengan kebutuhan. Betul nggak? Kalau nggak makan, mati nggak kita? Bisa puasa 3 hari, minum bisa. Tapi selanjutnya kalau nggak makan, nggak minum, ya, kita butuh kebutuhan dasar itu. Jadi Tuhan memperhatikan bahwa kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar kita. Kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang ketiga yang kita bisa ambil prinsip dari sini. Yang selanjutnya, hati-hati dengan satu jerat yang disebut dengan ketamakan. Mereka yang ingin merasa tidak pernah cukup, ya, ingin kaya dan lebih kaya, awas, hati-hati bisa terjatuh di dalam satu pencobaan, jebakan, di dalam jerat, dalam berbagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ya, menenggelamkan dikatakan manusia di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan inilah yang kita lihat di dalam dunia ini. Kita semua perlu uang, kita punya penuh kebutuhan, tapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan serakah, jangan tamak, jangan uang menjadi segala-galanya. Bukankah itu yang kita lihat? Karena mencari uang dengan segala cara kita melakukannya, ataupun karena uang, maka antara saudara dalam keluarga, abang adik, kakak adik bisa bermasalah, ribut, ya, sampai tidak cakapan, ya. Ada masalah-masalah lain di Indonesia, bahkan, ya, ada di satu gereja yang sangat besar dan paling besar di Indonesia, ya, di Surabaya itu 25.000 gerejanya bisa muat sekali ibadah. Tetapi kalau kita melihat cerita yang agak mengenaskan di sana, antara ayah dan anaknya bersama pendeta dan juga menantu itu bermasalah. Bahkan sampai waktu pendeta senior itu meninggal,
dia tidak bisa dia tidak bisa diacarakan di gereja itu. Wah, ini sesuatu berita yang sebenarnya sangat menyedihkan sekali karena uang. Orang terjerat di dalam berbagai hal. Yang selanjutnya terakhir dikatakan, akar segala kejahatan adalah apa ini? Akar segala mana ini? Akar segala kejahatan adalah cinta uang, ya. Jadi hati-hati juga kita perhatikan ya. Tadi sudah saya jelaskan, Tuhan tidak negatif terhadap uang, ya. Tapi ini apa? Akar segala kejahatan adalah bukan uang ya, tapi cinta akan uang, ya. Uang menjadi segala-galanya. Jadi saya sebut di sini bahwa uang itu bisa membuat kita bahagia, bisa membawa kita dalam bahaya, betul nggak? Jadi ini seperti pisau bermata dua loh, ya. Pisau yang tajam bagus nggak? Bagus lah daripada pisau yang tumpul. Tapi pisau yang tajam juga berbahaya, ya. Kalau kita punya pasangan hidup yang cantik sekali, bahagia nggak? Bahagia, tetapi bahaya juga, ya. Bahaya, ya. Ya, bahaya. Jadi ini ya, dua segi, ya. Uang itu bisa membawa kebahagiaan, tapi membawa kita dalam jerat dan dalam bahaya, ya. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, misalnya saya kutip Matius 6 ayat 24, hati-hati, tak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mamon, ya, atau Mamon itu dewa, ya, dewa uang, ya, pada zaman itu. Di sini Allah dihadapkan dengan uang, Mamon. Berarti Mamon ini punya kuasa yang besar sekali loh, ya. Bahkan Allah dibandingkan dengan Mamon, memang nggak sebanding sih. Cuma di sini ingin menunjukkan bahwa mamon itu atau uang itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat, menarik kita dari kesetiaan kita kepada Allah itu sendiri. Oke? Jadi hati-hati akan hal ini. Saya mengutip juga orang penginjil paling terkenal abad 20-21 ini, yaitu Billy Graham. Dia mengatakan apa? Orang Kristen yang sejati harus mengalami dua pertobatan. Satu, pertobatan hati, betul nggak? Bertobat terima Yesus. Tapi nggak cukup di situ. Harus pertobatan dompet, dompet, ya, atau uang, ya. Jadi ada orang Kristen sudah jadi Kristen, hatinya mungkin udah diserah pada Tuhan, tetapi dompetnya belum. Ya, soal uang masih nggak beres. Ini yang kita mau belajar pada hari ini, ya. Oke. Jadi saya akan masuk pada hal yang praktis, ya. Kalau kita melihat juga catatan daripada John Wesley, pendiri Metodis, dia mengatakan satu kalimat di dalam kehidupannya bahwa aku menilai segala sesuatu dengan satu ukuran. Apakah itu membawa manfaat yang bisa dibawa sampai kepada kekekalan. Oke, maksudnya apa? Bahwa harta benda itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi harta benda itu harus dipakai, dipergunakan. Yang kemarin kita sudah bahas talenta, waktu, dan kemudian uang. Itu harus kita pakai untuk satu tujuan, memberi manfaat bagi kita kepada kekekalan. Jadi yang sementara ini harus dipakai untuk hal yang kekal. Demikian, ya. Oke, kalau kita melihat sejarah Metodis, ya, ini mungkin tidak semua dari Metodis, tapi kalau kita melihat Metodis itu muncul abad ke-18, ya, 1700-an, ya. Pada waktu itu Inggris itu dalam peralihan dari masyarakat pertanian kepada masyarakat industri, sehingga banyak orang pindah ke kota, sama juga dengan kita yang mungkin sekarang ini. Ya, lalu banyak sekali masalah di situ. Ada orang kerja di pabrik, ada orang kerja di tambang, ada orang harus bekerja keras dan kadang mereka tidak dilayani. Itulah yang dilayani oleh John Wesley dan Metodis mula-mula. Dan satu hal yang luar biasa bahwa
John Wesley dan gerakan Metodis di dalam satu generasi sekitar 25 tahun itu bukan hanya soal rohani, tapi mampu mengubahkan orang-orang yang dari kalangan bawah, kalangan miskin, kalangan tidak berpendidikan, yang bersikap buruk, tetapi bisa diubahkan menjadi satu keluarga yang ekonominya lebih baik, etikanya lebih baik. Jadi satu perubahan yang besar orang lihat ini bukan. Jadi agama itu, iman itu di dalam Metodis itu harus mengubah hidup kita. Amin. Jadi bukan kita datang ibadah, habis itu pulang, ini ada apa-apa, kita sama seperti yang dulu. Soal uang juga tidak ada perubahan. Tidak. Ya, John Wesley dan Metodis itu mengatakan Tuhan mampu mengubah kita untuk menjadi satu pribadi yang luar biasa, yang tidak seperti dulu lagi. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi dari keluarga yang dulu miskin, sekarang satu generasi mereka menjadi keluarga yang lebih sejahtera, lebih berpendidikan, lebih teratur dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi satu prinsip, ya. Dan saya ingin secara cepat juga menyampaikan apa yang diajarkan John Wesley sehingga Metodis itu mampu mengubah masyarakat pada waktu itu. Dan ini menjadi satu pelajaran secara singkat saya ingin menyampaikan ini, yaitu apa? Gain all you can, save all you can, dan give all you can. Ya, apa ini saya terjemahkan secara bebas saja ya. Carilah sekuat tenaga atau sebisa mungkin. Oke, itu orang Metodis pertama. Yang kedua, simpanlah sebanyak mungkin. Oke. Ketiga, nah ini yang sulit ya. Kalau orang Tionghoa dua ini pintar, ya kan? Carilah sebanyak mungkin. Pintar orang Tionghoa bisa kerja 24 jam 365 hari tak tutup tokonya bisa juga. Ya, carilah sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Simpan. Wah, orang Tionghoa tahu menyimpan. Nah, ini persoalannya yang ketiga ini juga ya. Berilah ya sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, sekarang secara cepat kita melihat apa artinya carilah sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita. All you can. Ya. Kalau di dalam khotbah John Wesley, the use of money, menggunakan uang, dia mengatakan carilah sebisa mungkin, jangan sampai cari itu sampai melanggar hukum Allah. Ya, orang Metodis itu dilarang menjual alkohol, rokok dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian jangan melanggar hukum negara. Ya, tadi ini saya sebut hukum negara ya. Kemudian jangan sampai merusak kesehatan, baik diri sendiri maupun orang lain. Betul nggak? Jadi yang menjual yang merusak diri kita, jangan. Yang bisa merusak orang lain, jangan. Jangan cari uang sampai kesehatan kita rusak. Ya, oke. Kemudian jangan merugikan orang lain, ya, termasuk membungakan uang. Wah, itu banyak dulu di kampung ya, di Batak sana banyak sekali orang yang ya katanya itu ya, diperlukan, tetapi jangan sampai merugikan orang, jangan sampai lupa keluarga. Ada orang cari uang sampai lupa keluarganya, jangan ya, jangan lupa kehidupan sosial, ya. Oke, lanjut. Jadi carilah sebisa mungkin berarti adalah tidak malas. Orang Metodis adalah orang yang tidak malas, harus rajin, betul nggak? Dimanapun kita bekerja, jadilah rajin, ya. Jangan curi waktu, ya. Tapi pakailah waktu sebaik-baiknya. Nah, sehingga kita bisa nanti Tuhan waktunya ada, kita dinaikkan. Tapi kalau kita malas-malas, ya, Tuhan pun tidak berkenan untuk menaikkan jabatan kita, posisi kita, kesempatan pada kita. Kemudian jangan suka menunda-nunda. Ini juga menjadi apa ya, satu catatan juga bagi saya. Ya, mungkin orang yang suka menunda, sering dimarahin sama istri saya. Ya, jangan tunda-tunda. Kemudian jangan asal-asalan. Metode jangan asal-asalan. Ya, kerja itu harus ya ada istilah mediokrasi ya, jangan mediokrasi atau di bawah rata-rata, harus di atas rata-rata. Amin. Kemarin ada kesaksian di grup itu, ya, gimana dia tetap bertahan di tengah kesulitan yang dialami dengan majikannya, akhirnya dia memperoleh
satu kesempatan yang lebih baik. Oke, jadi jangan asal-asalan tunjukkan bahwa kita anak Tuhan, orang yang mempunyai karya dan kinerja. Jangan setengah-tengah hampir sama. Gunakan hikmat, kreatif. Oke, jadi ini luar biasa sekali. Kalau ini diterapkan, ini bisa menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita. Jadi para Metodis, carilah sebisa mungkin. Oke, itu prinsip firman Tuhan. Yang kedua apa? Simpan sebanyak mungkin. Saya kutip Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, kecil aja ya, tapi menggigit dia. Tetapi yang dia itu menyediakan makanannya di musim panas, ya, untuk persediaan di musim dingin. Oke, ini belajar dari semut. Kita manusia lebih mulia kan dari semut kan. Jadi belajar, tapi kita harus belajar dari semut, ya. Jadi ini prinsip simpan sebanyak mungkin. Jangan dihambur-hamburkan. Amin. Oke, prinsip ekonomi, saya dulu belajar ekonomi ya, proses ekonomi. Prinsip ekonomi sederhana sekali. Kalau Anda mau punya simpanan, rumusnya apa? Jangan pernah lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Amin. Itu aja soalnya, ya. Ya, jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, jadi jangan dihambur-hamburkan. Jangan dipakai untuk hal yang tak dibutuhkan. Jangan yang hanya kita kepingin mata ini ya. Kalau kita shopping ke Orchard Road ya, entah kemana-mana ya, kita bagus sekali ya. Baru gajian ya, baru terima dari mem ya. Ini ada tas yang bagus ya. Harganya berapa? Baru kita mulai tertarik ya. Dan akhirnya apalagi kita melihat kawan kita, dia punya ini, ada saling saling pamer ya. Hanya kita tertarik. Akhirnya yang mau kita simpan untuk keluarga kita akhirnya terbuang untuk hal yang bukan kita butuhkan, tetapi adalah yang hanya kita inginkan. Ya, jadi yang benar-benar perlu. Jangan dipakai habis semua. Ada orang baru terima gajian, sudah bayar utang sana, bayar utang sini, sisanya tinggal $50. Jangan, ya, jangan seperti itu ya. Di sini katakan jangan dipakai habis semua. Jangan kemudian itu yang berkeluarga katakan jangan manjakan anak-anakmu. Ya, anak-anak tadi kebutuhan dasar ya, perlu kita cukupi, sandang, pangan, pendidikan. Lebih daripada itu jangan kita manjakan anak kita. Oke, lanjut. Apa nih? Harus disimpan walaupun sedikit. Harus mempergunakan yang masih ada. Oke, jangan cepat kali ganti HP ya. Ada HP ya, tiap model keluar ya. Ini ada Samsung A berapa ya, iPhone sekarang 15, 16 ya. Jangan kita terlalu hampir bersamanya itu ya. Paling kan kita bisa WhatsApp, chatting, bisa YouTube, bisa apalagi kamera. Oke, ya. Ya, jadi pergunakan yang masih ada, harus menyimpan untuk memupuk modal kerja yang lebih besar. Oke, jadi orang yang maju itu orang yang simpan, ya, simpan untuk modal berikutnya. Amin. Bisa diterapkan? Bisa ya. Oke, terakhir. Jadi saya ingin ini ada perubahan juga seperti zaman John Wesley ya. Jadi naik pangkat, naik tingkat kita, ya. Yang terakhir adalah berikan sebanyak mungkin, ya. Di John Wesley mengatakan sudah cari sebanyaknya, simpan, lalu yang ketiga berikan sebanyak-banyaknya. Ini sulit ya, sulit nggak? Tapi itu bukan berarti kita hanya memberi ke gereja ya. Tidak, saya katakan demikian. Karena John Wesley mengatakan cukupilah kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab kita. Ini yang prinsip yang sangat penting juga ya. Karena jangan ada the abuse of persembahan ya di dalam hal-hal rohani. Karena sering sekali itu menjadi sesuatu yang sekarang di negatif terhadap gereja.
Jadi cukupkan kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, sisihkan itu terlebih dahulu. Membantu orang yang bisa, kalau ada lebih, bantu orang yang miskin yang sekeliling kita. Nah, itu biasakan sebagai orang Kristen. Oke. Saya bagaimana cara saya? Saya pun tidak sempurna ya, tapi saya mencoba ketika setiap kali ada terima berita dari WhatsApp atau teman saya, atau pendeta atau rekan saya atau teman saya dulu di kampus dan lain sebagainya, ya, kalau ada berita, ada kebutuhan yang dibutuhkan, saya selalu menganggap demikian, bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan agar saya membantu dia. Oke. Jadi bukannya mendoakan aja, mendoakan gampang ya, mendoakan lalu lupakan. Tapi kalau kita yang betul digerakkan oleh kasih Tuhan, sebenarnya itu adalah petunjuk Tuhan menurut saya, agar saya membantu. Maka saya sebisa mungkin untuk merespon, ya, teman atau kebutuhan yang disampaikan. Sederhananya begitu, ya. Membantu orang yang sakit itu adalah orang Metodis, ya. Jadi John Wesley itu ya pernah ya, untuk orang sakit itu dia sampai mengemis, ya, dia ngemis di jalan-jalan, mengumpulkan baju untuk musim dingin. Banyak orang yang di jalan di London pada waktu itu yang menderita, dia minta kepada orang miskin yang lewat, orang kaya yang lewat, orang yang lewat di jalan itu, tolonglah, berilah persembahanmu untuk orang miskin. Sampai dia mengemis ya, dikatakan. Luar biasa ya, John Wesley ini sangat luar biasa sekali. Membantu orang yang di dalam penjara. Jadi kan tugas yang diberikan oleh Yesus sendiri ya. Ya, kalau Yesus datang dia akan membebaskan. Jadi itu di Matius pasal 25 dikatakan, apa yang kamu perbuat untuk orang yang paling kecil dan membutuhkan, kamu perbuat untuk aku. Siapa orang itu? Orang yang miskin membutuhkan baju. Orang yang miskin membutuhkan makanan untuk melanjutkan kehidupan. Orang yang ada di dalam penjara. Orang yang sakit. Itulah orang-orang yang dimana kita bertemu dengan Tuhan ketika kita mengulurkan tangan kepada orang itu. Dan juga turut memberikan persembahan untuk gereja. Ya, saya mempunyai prinsip tidak memaksakan perpuluhan. Saya menerapkan prinsip perpuluhan. Ya, jadi betapapun yang saya terima, saya akan berikan 10%, lebih dari 10%. Tapi kita belajar sesuai dengan iman kita yang terus bertumbuh, memberikan yang terbaik. Ya, jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan, betul nggak? Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita bagaimana? Hitung napas ya, kalau ke rumah sakit napas oksigen mahal ya, jantung mahal ya, untuk detak jantung, udara mahal ya. Jadi jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan, berikanlah dengan sukacita ya. Dan saya selalu menemukan bahwa jika kita memberi dengan sukacita, Tuhan yang memegang hidup kita, menjamin hidup kita tidak akan berkekurangan. Amin. Nah, itu yang kita harus punya keyakinan. Jadi apa prinsip orang Metodis tadi? Apa? Cari sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Simpan sebanyak mungkin. Berikan sebanyak mungkin. Ya, oke, amin. Ya, saya ingin mengajak kita untuk menutup ini membaca Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ayo kita membacanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Tuhan, segala sesuatu adalah berasal daripada Tuhan, dan kami anak-anak-Mu menerima kelimpahan daripada Engkau, ya Bapa surgawi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna.
Bahkan Engkau mengasihi kami Tuhan dan mencukupkan kami lebih daripada yang bisa kami doakan, yang kami minta. Engkau memberikan dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Tapi pagi ini juga Engkau mengajar kami Tuhan, kami tidak terjerat dalam keserakahan, dalam cinta akan uang, di dalam ketamakan yang bisa membawa hidup kami ke dalam kehancuran. Tapi kalau kami belajar Tuhan, menata apa yang Tuhan berikan bagi kami, uang yang Tuhan percayakan bagi kami dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, ubahkanlah kami dan tolonglah kami Tuhan, agar menjadi satu pribadi yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Terpuji Engkau, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.